mengingat karena kita merugikan orang lain, kita merugikan teman kita yang sejatinya mereka itu memang udah stay, ya, udah lama ada di dalam Zoom dan itu bisa memakan banyak kuota ya data. Jadi kita harus paham bahwa kita jangan egois sehingga ini untuk kali ini Ibu memberikan batasan tegas. Jadi absennya itu ada di Ibu ya. Nanti Ibu akan kirimkan ke grup ketua kelas. Jadi silakan ketua kelas di checklist hasil absennya hari ini, di checklist di absen yang ada di kelasnya ya. Jadi nanti di checklist siapa yang hadir sesuai dengan Google Form yang Ibu bagi tadi. Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Nak, karena hari ini diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk melakukan perkuliahan keselamatan dan kesehatan kerja di pertemuan ketiga ya. Salam dan salawat kita aturkan kepada Baginda Muhammad SAW. Beliau sebaik-baik contoh yang harus kita teladani bersama. Ibu share screen. Jadi sesuai dengan amanah RPS, hari ini kita akan masih di filosofi, masih di pengantar ya. Jadi untuk pertemuan ketiga ini sebenarnya harusnya pertemuan ketiga udah materi penyakit kecelakaan kerja ya, tipe-tipenya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita akan include-kan di pertemuan keempat ya, pekan depan offline. Nanti kita akan bahas kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Jadi sesuai dengan amanah RPS, kita masih berkutat di konsep kesehatan dan keselamatan kerja, atau keselamatan dan kesehatan kerja yang kebalik. Kemarin minggu lalu selama seminggu itu Ibu membahas terkait dengan filosofi ya, filosofi dan pengertian. Jadi kita membahas filosofi itu filosofi dan pengertian aja itu ternyata bisa sampai 1,5 jam ya di kelas. Kecuali kelas apa tuh yang Ibu cepat keluar karena memang fisiknya Ibu nggak mampu waktu kelas B ya, Ibu cepat keluar waktu itu kalau nggak salah. Tapi untuk yang lain kita bisa menyelesaikan 1 jam lebih. Bayangkan itu karena memang mempelajari suatu ilmu itu biasanya kalau kita serius membahas itu tidak akan selesai dalam waktu beberapa jam. Sehingga memang untuk konsep keselamatan dan kesehatan kerja atau kesehatan dan keselamatan kerja ini membutuhkan 2 pertemuan, Nak, ya. Kita akan bahas hari ini satu persatu. Baik, nah, jadi penanganan masalah keselamatan kerja dalam sebuah perusahaan atau kalau kita kalau kita masukkan ke dalam ranah kesehatan, maka di dalam sebuah institusi ya, institusi kesehatan harus dilakukan dengan serius. Dan ini seperti yang kita bahas kemarin bahwa salah satu penjabaran dari filosofi K3 bahwa K3 itu dia merupakan moral ya, moral dan juga etik, sehingga semua komponen ya, semua komponen atau semua orang bertanggung jawab ya. Jadi dia tidak bisa secara parsial. Ya, dia tidak bisa secara parsial, dia harus universal dan diperlakukan sebagai bahasan-bahasan marginal atau bahasan penting ya dalam perusahaan atau kantor. Jadi urusan K3 itu bukan hanya urusan officer saja ya, mandor atau pimpinan, tetapi harus menjadi bagian dari urusan semua orang. Jadi urusan yang semua orang yang ada di lingkungan pekerjaan. Jadi urusan K3 tidak hanya sekedar misalnya kayak pemasangan spanduk, kemudian semboyan, poster, tapi jauh lebih dari itu, dia harus menjadi nafas setiap pekerja yang berada di tempat kerja. Nah, kita bahas. Sekarang definisi ya. Jadi kemarin itu Ibu mendefinisikan, Ibu membagi-bagi ya, bagi-bagi terkait dengan keselamatan, kemudian terkait dengan kesehatan. Sekarang kita definisikan secara utuh. Tapi by the way, ini slide dan suaranya Ibu jelas? Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Ibu. Oke, baik. Jelas, Ibu. Ini
K3 menurut International Labour Organization atau ILO ya, jadi, kesehatan kerja itu adalah, dia occupational safety ya, occupational safety and health. Jadi dia meningkatkan dan memelihara derajat tertinggi bagi semua pekerja, nah, baik secara fisik, mental, dan juga kesejahteraan sosial. Itu di semua jenis pekerjaan. Lalu selain, memelihara, dia juga mencegah ya, mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh pekerjaan. Selain itu, dia melindungi pekerja pada setiap pekerjaan dari risiko timbul dari faktor-faktor yang dapat mengganggu kesehatan. Lalu menempatkan dan memelihara pekerja di lingkungan kerja yang sesuai dengan kondisi fisiologis dan psikologis pekerja dan untuk menciptakan kesesuaian antara pekerjaan dengan pekerja dari setiap orang dan tugasnya. Nah, jadi ini definisi yang include. Jadi bukan cuma memelihara, tapi dia juga kemudian memang mencegah, lalu kemudian memang dia menyehatkan. Jadi memang dia include ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi ini sejarah keselamatan dan kesehatan kerja ya. Jadi dulu itu pada awal perkembangannya, nah itu nggak orang nggak peduli ya. Orang nggak peduli dengan, yang namanya, K3 ya, jadi dia mengalami beberapa perubahan ya, dia mengalami beberapa perubahan konsep-konsep. Jadi pertama itu yang marak nggak tahu kalau kita baca buku berbeda, sumbernya berbeda, menyebutkan daerahnya juga berbeda, tapi yang dari referensi yang Ibu baca mengatakan bahwa K3 waktu di Amerika dulu, itu di Amerika dulu pada tahun, 1900-an, Nak. Ketiga itu belum mendapatkan perhatian, seperti itu. Cuman Ibu membahas, Amerika ya, tapi nggak tahu dari referensi lain mungkin ada negara lain yang pertama kali mencetuskan K3. Saya nggak ngerti nih kenapa sekarang, ketika Ibu membahas ribut, Adek. Ketika Ibu membahas, atau mempelajari etimologi ya, etimologi itu Nak, dasar kata, suatu ilmu. Ketika Ibu membahas etimologi suatu ilmu, itu, biasanya, yang muncul, selalu mengatakan bahwa ilmu itu berasal dari Yunani kuno, berasal dari barat ya, berasal dari Eropa misal. Padahal kalau Ibu baca juga referensi Islam, biasanya justru misalnya kesehatan itu dipelajari lebih awal oleh Ibnu Sina ya. Jadi tapi nggak tahu kenapa, semua ilmu pengetahuan sains, membahas etimologi asal kata, asal ilmu itu dari barat ya. Ibu takut bahwa kadang Ibu berpikir gini, apakah terminologi atau arti matahari terbit dari barat itu menurut, ucapan Rasulullah, itu justru, ilmu itu berasal dari barat, apa-apa dari barat, peradaban dari barat, ya. Bukan kejadian di mana matahari secara fisik datang dari barat. Ya ini yang kita ketakutkan, kalau yang dimaksud, matahari terbit dari barat itu ketika, peradaban, ilmu, dan juga semuanya itu ternyata berasal dari barat dan sekarang sudah eranya gitu ya. Ini yang sangat mengkhawatirkan. Mbak, kita tinggalkan itu. Nah, jadi, dulu di Amerika katanya nah itu, K3 sama sekali tidak mendapatkan perhatian ya, kemudian, kegagalan banyak terjadi ya. Banyak terjadi kegagalan kepada pekerja yang mengakibatkan kecelakaan dan merugikan perusahaan ya. Bahkan tidak jarang tenaga kerja itu menjadi korban ya, tidak mendapat perhatian baik moral, baik material ya dari perusahaan. Jadi, perusahaan berargumen bahwa kecelakaan terjadi karena kesalahan pekerja itu sendiri dan, menghindari kewajiban untuk membayar, kompetensi, atau membayar kompensasi dan juga perusahaan menghindari kerugian akibat menanggung pekerja ya. Nah, kemudian, eee lama-kelamaan karena semakin banyak yang mengalami, sakit, kerugian, akhirnya K3 berubah menjadi, penanganan yang berkonsep pada kuratif. Kuratif itu adalah, cara menangani atau menyelesaikan masalah kesehatan dengan pengobatan.
ya, dengan pengobatan, perawatan, dengan rehabilitasi, ya. Jadi, pada awal pengolahannya itu dikembangkan, dengan cara kuratif. Nah, jadi bersifat, terhadap jadi yang terjadi tuh, setelah ya, jadi yang terjadi tuh penanganan keselamatan dan kesehatan kerja setelah mengalami cedera atau kecelakaan. Itu kalau bersifat kuratif ya. Jadi pada saat itu nanti mereka mau fokus pada K3 setelah pekerja mendapatkan, risk risk atau loss, kerugian ataupun resiko. Nah, kenapa? Karena kuratif itu sendiri memang bersifat mengobati, merawat, merehabilitasi gitu ya, sehingga memang, dia bisa dilaksanakan setelah pekerja mendapatkan kecelakaan. Nah, lalu kemudian berubahlah menjadi preventif. Jadi memang seharusnya bersifat pencegahan ya, seperti kemarin kita sudah jelaskan, Ibu sudah jelaskan bahwa, konsep K3, penjabaran filosofi K3 itu mengatakan bahwa seharusnya setiap potensi bahaya atau, risk potential itu yang akan menjadi dasar ya, dasar, terlaksananya penanganan ya. Jadi seperti yang Ibu berikan contoh, misal kalau misalnya ada pegawai yang tiba-tiba berjalan, jalanannya licin dan hampir kepleset, harusnya itu menjadi, dasar bahwa harus kita cegah segera. Jadi dibersihkan supaya tidak ada korban selanjutnya, ya. Dan memang itu merupakan amanah atau penyebaran dari filosofi ketiga itu sendiri. Jadi di sini, eee, dengan memperhatikan banyaknya resiko yang diperoleh, oleh institusi atau institusi kesehatan misalnya kantor, perusahaan, maka diterapkanlah yang namanya, preventif ya. Jadi di sini pengolahan ketiga bermakna bahwa kecelakaan yang terjadi secara preventif nih ya, kecelakaan yang terjadi itu merupakan kegagalan dalam pengolahan K3. Jadi berakibat pada kerugian yang tidak sedikit. Nah, baik pada tenaga kesehatan atau pekerjanya maupun kantornya. Nah, jadi ini yang mendasari bahwa kita mengakhiri yang namanya pengobatan kuratif. Itu boleh terjadi ketika memang, sudah terjadi cedera, tapi fokus utama yang dilakukan setelah, pengobatan kuratif kemarin itu adalah preventif. Jadi sudah mulai ada perubahan ke preventif karena dirasakan bahwa ternyata dengan kuratif itu kita mendapatkan kerugian yang besar, karena kita tidak mencegah sebelumnya, sehingga terjadilah banyak hal yang merugikan pekerja dan juga merugikan perusahaan. Nah, lalu kemudian dengan memperhatikan risiko-risiko yang muncul, diperolehlah, makna yang lain atau beralih lagi menjadi, diterapkannya lah manajemen resiko ya, manajemen resiko pada, K3. Jadi, dia merupakan cikal bakal atau inti ya, inti dari manajemen K3 karena memang yang dipelajari dan yang bertanggung jawab terhadap ketiga itu adalah pihak manajemen. Kemarin Ibu sudah jelaskan kan, bahwa pihak manajemen yang paling bertanggung jawab terhadap penanganan K3, sehingga memang dalam ilmu manajemen K3 yang menjadi fokus paling utama adalah bagaimana mengkaji manajemen risiko, ya. Lalu melalui konsep ini mulai ada penerapan preventif yang berkesinambungan, ya. Jadi perjalanan pengolahannya dari, tidak ada perhatian, sampai, ke manajemen ini, memang sistematis ya, sistematis, dan bisa terintegrasi. Kemudian, eee, dengan adanya, manajemen ini sehingga bisa meminimalisir yang namanya total loss control ya. Jadi, bisa menghindarkan, kerugian, bisa bisa mengeliminasi artinya menghilangkan ya, menghilangkan jumlah kehilangan atau kerugian, perusahaan, properti misalnya, personal personal, pekerja dan juga lingkungan ya. Jadi, kerugian itu terminimalisir. Nah, manajemen K3 juga ini dia merupakan, integrasi sumber daya manusia ya, manusia, material, peralatan, proses, kemudian bahan, fasilitas, lingkungan ya, dan pelaksanaannya itu, memiliki prinsip ya, prinsipnya itu adalah plan, do, check ya. Jadi ada namanya, plan, do, check, dan action. Jadi perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian pemeriksaan, cek, kemudian,
peningkatan atau action, biasa juga dikatakan, pelaksanaan gitu. Nah, sekarang, eee, dia berkembang lagi. Jadi karena dia sudah masuk ke ranah manajemen, akhirnya sepakat mereka untuk, masuk memberikan persyaratan ya, untuk mendapatkan kualitas atau tingkat manajemen yang diharapkan, maka sekarang ada namanya, eee apa ya, ISO 9000, 2000 dan, SEPA ya, Social Accountability 1997. Jadi ini adalah, ketika misalnya, sebuah kantor tempat bekerja itu mendapatkan layak K3-nya atau setelah dicek tadi, manajemen K3-nya bagus, maka dia akan mendapatkan sertifikat ISO 9000, 2000. Nah, atau ISO 14.000. Nah, mengenai ini, itu nanti mungkin di materi yang lain, apa saja sih persyaratan untuk mendapatkan ISO? Nah, itu ada ya, tapi bukan di konsep, K3 kita pelajari ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini definisi K3 ya, definisi K3 Ibu masukkan pakar. Ibu sengaja mengambil pakar yang tua-tua ya, karena biasanya definisi yang, kalau definisi diambil dari yang, original theory itu lebih lebih bagus, lebih lebih diteliti dengan detail. Kalau sekarang sudah banyak variabel pengganggunya, walaupun sekarang, paling sekarang itu K3 perubahannya adalah sudah menggunakan teknologi. Nah, ya, tapi secara definisi originalnya itu seperti ini. Nah, jadi ini, keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan, dan proses pengolahannya, tempat kerja, lingkungan, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Jadi keselamatan kerja itu menyangkut semua proses produksi dan distribusi, baik barang maupun jasa. Tetapi yang diperhatikan adalah keselamatannya. Kemudian ada lagi satu pakar mengatakan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja menyangkut semua unsur yang terkait dengan aktivitas kerja. Ia menyangkut subjek atau orang yang melakukan pekerjaan, objek, jadi ketiga itu menurut, pakar ini bukan hanya yang dipikirkan adalah subjek atau tenaga kerja, tapi juga pada objek. Objek ini yang mana? Materialnya. Materialnya itu benda-benda atau barang-barang yang dikerjakan, eee eee, kemudian alat-alat kerja yang digunakan dalam bekerja. Misalnya mesin, peralatan, dan lainnya. Bisa juga menyangkut lingkungan ya. Pokoknya, fokusnya ada 2, yaitu subjek dan objek. Subjek itu orang, kemudian objek itu material. Oke. Nah, ini ruang lingkup ketiga ya, jadi kesehatan dan keselamatan kerja itu seharusnya memang diterapkan di semua tempat kerja, yang di dalamnya melibatkan aspek manusia, sebagai tenaga, kemudian bahaya akibat kerja dan, usaha yang dikerjakan. Nah, yang pertama itu aspek perlindungan ya, aspek perlindungan, dalam enggak, yang kedua, ketiga itu terdiri dari beberapa aspek. Jadi aspek ini, catat ya kalau ada yang mau catat. Jadi aspeknya itu misalnya tenaga kerja dari semua jenis jenjang keahlian, ya itu yang pertama. Jadi tenaga kerja dari semua jenjang keahlian. Yang kedua, peralatan dan bahan yang digunakan. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga faktor-faktor lingkungan kerja. Yang keempat proses produksinya, kemudian yang kelima karakteristik dan sifat pekerjaan, dan terakhir teknologi dan metodologi kerja. Nah, ini udah menggunakan teori sekarang nih karena udah menggunakan teknologi. Jadi ada beberapa aspek yang tadi Ibu sebutkan dan itu memang mempengaruhi ruang lingkup K3 ya. Jadi K3 terdiri dari beberapa aspek seperti tenaga kerja dari semua jenis jenjang pekerjaan, Ibu ulang, kemudian peralatan dan bahan yang digunakan, faktor-faktor lingkungan kerja, kemudian proses produksi, karakteristik dan sifat pekerjaan, dan juga teknologi dan metodologi kerja ya. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan K3 itu dilakukan secara holistik ya, secara holistik sejak perencanaan dari awal plan hingga pengelolaan ya. Pengelolaan apa? Pengelolaan hasil dari kegiatan industri atau institusi, barang maupun jasa.
gitu. Kalau kesehatan kan jasa ya, karena kita memberikan pelayanan, tetapi dia juga punya barang karena, menggunakan obat gitu ya. Jadi penerapan ketiga itu harus menyeluruh, nah dia tidak boleh parsial, dia harus holistik ya. Nah, kemudian, last, semua pihak itu harus terlibat dalam proses industri atau, perusahaan ya. Jadi ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan usaha ketiga. Ya, seperti itu. Jadi ada 4 aspek, 4, ruang lingkup ketiga. Nah, lalu apa tujuannya? Apa tujuan pelaksanaan ketiga? Jadi tujuan ketiga dari uraian mengenai definisi di atas itu dapat dirumuskan bahwa tujuan utamanya itu untuk menciptakan lingkungan kerja yang selamat, kemudian dengan melakukan penilaian secara kualitatif dan kuantitatif. Kalau misalnya penilaian secara kualitatif, maka biasanya akan langsung mengintip interview atau menanyakan kepada pekerja bagaimana yang mereka rasakan pada saat mereka melakukan pekerjaan aman atau tidak. Itu salah satu contoh. Kalau bersifat kuantitatif biasanya akan ada, boleh sih ditanyakan kepada karyawan, tapi untuk ketiga sendiri itu lebih cocok kalau menceklis ya, menceklis apa-apa saja yang menunjang kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja gitu. Kemudian yang kedua, menciptakan kondisi yang sehat bagi karyawan ya, bagi keluarga dan masyarakat sekiranya memang melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Jadi yang paling pertama dilakukan untuk membuat ketiga ini bisa teratasi dengan baik, lakukanlah dulu usaha promotif. Dengan cara apa? Melakukan penyuluhan kesehatan, melakukan sosialisasi bahwa menjaga keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena bisa meminimalisir atau mengeliminasi loss atau kerugian. Nah, yang kedua dengan cara preventif ya, setelah kita melakukan promosi pada masyarakat dan tenaga kerja, kita sebaiknya melakukan tindakan preventif atau pencegahan terhadap hal-hal yang berpotensi untuk menyebabkan risiko kecelakaan gitu. Nah, setelah tidak bisa kita hindarkan lagi di mana pekerja mendapatkan kecelakaan kerja, tentu yang kita lakukan adalah dengan melakukan kuratif atau pengobatan ya, dan juga rehabilitatif atau melakukan rehab ya, pemeliharaan seperti itu. Nah, oke. Di sini ada ini prinsip ya, prinsip ketiga itu ada setiap pekerjaan itu bisa dilakukan dengan selamat, seharusnya seperti itu ya. Jadi, ketiga berprinsip bahwa semua pekerjaan itu seharusnya bisa dilakukan dengan selamat tanpa ada kecelakaan. Sehingga memang itu menjadi, karena dia merupakan prinsip, berarti harus ya, dia harus menjadi tujuan ya, harus seperti itu. Kemudian, yang kedua kecelakaan pasti ada sebabnya. Jadi tidak serta-merta kecelakaan yang terjadi, karena tidak ada sebab ya. Sehingga, untuk ketiga sendiri dalam pihak manajemennya itu harus mencari potensi. Kemarin kan kita sudah bahas bahwa, salah satu konsep ketiga yang benar adalah kita memiliki kemampuan, ability ya, memiliki kemampuan untuk, mengidentifikasi dan juga mengeliminasi potensi bahaya. Nah, karena di sini prinsip ketiga itu kecelakaan pasti ada sebabnya, sehingga memang harus mampu mengidentifikasi dan minimalisir atau mengevaluasi potensi bahaya. Kemudian ketiga, penyebab kecelakaan harus dicegah, ya, harus dicegah, kalau perlu ditiadakan supaya tidak terjadi kesalahan atau tidak terjadi hal yang kita tidak inginkan bersama. Dan itu bisa merugikan pekerja dan bisa merugikan juga perusahaan, ya. Oke, lanjut. Nah, ini, faktor-faktor yang, mempengaruhi, kesehatan ya, kesehatan terhadap pekerja atau pekerjaan. Yang pertama ada beban kerja. Beban kerja itu apa? Fisik, mental. Beban kerja itu fisik ketika misalnya kita melakukan dengan menggunakan tenaga ya, yang paling kemarin itu kita sudah, lihat beberapa, profesi pekerjaan yang memiliki tingkat persentase tertinggi dalam, kecelakaan kerja, dan itu memang yang pertama construction ya. Construction itu
memiliki beban fisik yang jauh besar karena mereka harus kuat untuk, misalnya, mengangkat batu atau, hal-hal alat-alat berat untuk membangun apa yang mereka konstruksikan gitu. Kemudian yang kedua mental ya, beban kerja itu mental juga. Kenapa? Karena kita berpikir ya bagaimana pekerjaan ini bisa selesai, itu satu. Belum lagi kalau kita, memiliki lingkungan kerja yang tidak, kondusif ya. Ceritanya banyak toksik, banyak hal-hal yang, banyak teman pekerja kita yang kemudian mereka itu lebih mengedepankan, apa ya, Eee, persepsi mereka untuk menilai orang lain dan itu membuat kita lelah dalam menghadapi hal-hal seperti itu ya. Nah yang kedua ada namanya, lingkungan kerja. Lingkungan kerja itu seperti apa? Lingkungan kerja fisik ya, misalnya kantor, kemudian, halaman kantor, tempat meja kerja kita, itu semua lingkungan fisik. Kemudian, bahan kimia ya, kimia, biologi, ergonomi, dan juga psikologi. Ergonomi ini adalah yang mempelajari interaksi, antara manusia, kemudian, mesin dan lingkungan pekerjaan untuk menyesuaikan pekerjaan dengan, kemampuan fisik dan kognitif manusia. Ya, jadi lingkungan kerja termasuk juga, ergonomi karena memang, ini yang mempelajari interaksi ya, interaksi antara manusia dengan, mesinnya atau peralatan, di mana interaksinya itu harus menyesuaikan pekerjaan dengan kemampuan fisik, fisik dan kognitif pekerja gitu. Kemudian lingkungan kerja juga psikologi, ya psikologi juga masuk. Nah, yang terakhir adalah kapasitas kerja. Yang mana tuh kapasitas kerja? Misalnya keterampilan, kesegaran jasmani dan rohani, status kesehatan dan usia ya, jenis kelamin dan juga ukuran tubuh. Ya. Jadi jenis kelamin juga ini biasanya juga pekerjaan itu dikategorikan berdasarkan jenis kelamin ya. Kenapa? Karena biasanya laki-laki tuh, cenderung memiliki pekerjaan yang, berat ya dibandingkan perempuan. Namun sekarang kita sudah bisa lihat terjadi perubahan, karena adanya gender ya. Sekarang udah sering lihat kan perempuan, jadi super Grab. Iya, malah perempuan jadi kuli, kuli bangunan. Ikut bekerja, membantu mengangkat batu, itu sudah sering terjadi ya, karena kenapa? Tuntutan, ya kita membutuhkan banyak, banyak biaya hidup ya untuk, hidup sekarang ya karena semuanya serba dibeli. Oke, lanjut. Nah, ini ada beberapa terminologi dalam K3 ya. Eee, jadi sebelum memahami persoalan K3 ke depan selama, 14 pertemuan karena ini baru pertemuan materi kedua ya, itu kita harus mempelajari, memahami dulu, penyebab K3 dan terminologinya ya. Eee Terminologi itu akan sering, maksudnya hal-hal yang akan sering kalian temui di dalam pelaksanaan, K3, di dalam materi K3. Seperti misalnya bahaya atau hazard, kemudian kecelakaan atau accident, lalu kemudian kejadian hampir celaka atau near miss, lalu kemudian risiko, kerugian atau loss, dan kemudian keselamatan atau safety. Nah, ini semua yang akan kalian dengarkan, yang akan sering ada di telinga kalian pada saat pembahasan materi K3. Ya. Oke, next ini ada oh kosong ya? Oh kosong ini. Ini ada belajar mandiri. Ya, belajar mandiri ini adalah, kalian mengerjakan tugas yang akan dikumpul kita tadi mulai jam 8, lewat 10 ya, berarti, kalau 8 lewat 10 berarti 9.50 ya, dia 1,5 jam. Jadi tugas ini dikerjakan, sampai dengan 9.50. Silakan dikerjakan, nanti Ibu akan tutup, eee waktu pengerjaannya di 9.50. Bisa dibuka, Nak? Enggak ya? Ibu akan ini dulu, tunggu. Ibu dikasih di kolom absen aja ya. Ibu, Iya, tunggu tunggu.
Coba cek, bisa dibuka. Itu ada di kolom chat. Izin Ibu bertanya, Iya, Nak. ini Ibu, yang di soal nomor 1, dia ditulis tangan Ibu, baru difoto. Tulis tangan. Itu kan, eee, coba Ibu lihat dulu. Tapi Ibu, pilihannya ada tambahkan Iya file. Ibu, ada tambahkan file. Oh, iya. Jadi tambahkan file itu maksudnya kalian cari aturan, itu kan biasanya ada Perpres atau undang-undang di-download, ya kan? Nah, itu masukkan. Jadi secara tidak langsung kalian nggak usah menjelaskan apa aturannya, itu kan ada penjabarannya pasal 1 dan sekian-sekian. Nah, bisa juga merupakan SOP gitu. Jadi Ibu tambahkan file sampai 10 ya kalau nggak salah itu. Kalian bisa cari, itu kan minimal 5 Ibu bilang. Gitu, nggak usah dijelaskan. Ya. Nah, itu terminologi. Yang kedua, kalian harus mampu mencari contoh ya, contoh kasus yang terkait dengan terminologi K3. Dicatat tadi apa terminologinya? Ya kan? Sudah dicatat terminologinya, cari contoh kasus yang terkait dengan terminologi tersebut. Ya, jadi misalnya kayak keselamatan, eh, apa kasus yang pernah ada di tempat kerja sampai akhirnya bisa menimbulkan keselamatan atau tiba-tiba pokoknya carilah misalnya kayak kecelakaan apa, terus keselamatan karena misalnya karena manajemennya bagus, karena SOP-nya bagus sehingga yang pekerjanya itu selamat ya, tidak yang tadinya berpeluang mendapatkan kecelakaan tapi karena K3-nya bagus di tempat kerja akhirnya mereka selamat gitu. Jadi carilah pokoknya contoh kasus banyak tuh di internet. Nah, kalian bisa cari lalu kalian isi ya. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup ya? Iya, Bu. Oke. Oke, 9.50 kita masuk kembali ya. Kita masuk kembali, Ibu mau cek berapa orang yang ini dan juga absen sekalian. Karena ini belajar mandiri ya, sifatnya belajar mandiri itu ada di RPS juga. Nanti sebentar di saat kita masuk, Ibu langsung tutup tutup ini untuk menjawab ya, tutup akses gitu. Oke nak, kita pahami? Iya, Ibu. Iya, sampai Iya, ketemu Ibu. di 9.50. Ya, silakan bekerja. Kita bisa leave dulu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Ibu. Iya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu.